Season 2, Bab ke-33. Bian, anakku, dia masih ada. Dia tidak pergi meninggalkanku. Entah sudah berapa kali kalimat itu mendesis di bibir Aileen. Diiringi isak tangis, ia memeluk pakaian putri kecilnya. Menyesap aromanya berulang-ulang. Dadanya terasa berat, untuk bernapas pun rasanya sulit. 13 tahun adalah waktu perpisahan yang cukup lama. Ia menangisi putrinya setiap kali bersujud, menyebutkan namanya dalam setiap doa. Menanti sebuah keajaiban di mana mereka dipertemukan lagi. Mama, Oma dan Riana saling pandang satu sama lain. Bingung. Entah bagaimana lagi cara membujuk Aileen agar berhenti menangis. Aileen, kamu harus banyak sabar. Kita semua sayang sama Bian dan berharap dia cepat kembali. Bujuk Mama Fanny. Jemarinya menyelinap di helai rambut sang menantu. Dia anakku. Ma, dia benar-benar Bian dan aku bisa mengenalinya. Bagaimana bisa dia menyangka kalau dia bukan Bian? Dia berkata bahwa dia Amira, dan wanita itu adalah ibu kandungnya. Aku tahu dia anakku. Aku yang melahirkannya. Aku yang menyusuinya selama 2 tahun. Hanya dengan melihat wajahnya saja, aku sudah yakin kalau dia Bianku. Isak wanita itu. Mama Fanny melirik Riana yang berdiri di samping tempat tidur. Apa Alfian belum bisa dihubungi? Riana menggeleng. Belum, Ma, Boy dan Bray juga tidak menjawab telepon. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita tunggu kabar saja. Ya, kita harus tetap tenang. Ia melirik adiknya. Kemudian duduk di sisi tempat tidur dan membelai puncak kepala Aileen. Aku buatkan teh hangat. Ya, kamu kelihatan pucat dan lemas. Aku tidak mau apa-apa. Aku hanya mau melihat anakku. Tolong temani aku ke rumah sakit. Tunggu sebentar, Aileen. Kita tunggu kabar saja dulu. Bukankah Alfian meminta kamu untuk tetap di rumah? Wanita itu menyeka air mata, lalu segera keluar kamar. Riana mempercepat langkah saat mendengar suara mesin mobil terhenti di depan gerbang. Di sisi lain, mobil memasuki halaman rumah setelah seorang penjaga membuka gerbang. Boy segera turun dari mobil dan membuka pintu bagian belakang. Melihat adiknya tidak terbalut hijab dan hanya menggunakan celana berbahan katun khusus pasien rumah sakit dan juga jas milik sang papa yang membalut tubuh bagian atasnya, ia segera membuka kemeja hingga menyisakan kaos. Kemeja miliknya ia gunakan untuk menutupi kepala sang adik agar rambut panjangnya tidak terlihat. Aku aja yang gendong adik ke dalam, Pa. Pinta Bray segera turun dari mobil dan meraih tubuh adik kembarnya. Kamu bisa. Nak. Bisa. Pa, aku mau gendong adik. Alfian mengangguk. Ia tahu Bray sedang berusaha membayar kesalahannya terhadap adik kembarnya. Ya sudah, hati-hati. Tanpa kesulitan berarti, Bray membopong tubuh Bian memasuki rumah. Riana yang baru saja menuruni tangga tampak kebingungan melihat 3 pria itu datang dengan membawa seorang gadis. Wow, ini, ada apa? Gadis ini. Riana mengikuti langkah mereka. Dia adek Bian. Bunda. Barusan hampir tenggelam di danau rumah sakit. Riana menutup bibirnya dengan jari, matanya membulat. Nyaris tak percaya. Dalam hitungan detik bola matanya berkaca-kaca. Ia melirik seorang gadis yang berada dalam gendongan Bray. Jetty yang dibilang mama kamu kalau Bian itu adalah Amira benar. Iya, Bunda. Ibu yang ngerawat dia sudah mengakui semuanya. Jawab Boy. Mama mana? Bun. Di kamar. Sejak tadi mama kamu nangis terus. Tolong panggil mama ya. Bunda. Kasih tahu adik sudah pulang. Minta baju ganti buat adik juga. Pakaiannya basah dan dia kedinginan. Riana mengangguk. Tanpa banyak bertanya ia segera melangkah menuju lantai atas dengan tergesa-gesa. Kita bawa adik ke ruang foto saja. Biar gak jauh. Ucap sang papa. Iya, Pa. Alfian dan Bray menuju sebuah ruangan yang terletak di lantai 1. Sebuah ruangan berisi foto dan kenangan keluarga mereka. Di sana lengkap dengan tempat tidur berukuran besar. Sementara Boy menuju sebuah ruangan, di mana tersedia peralatan medis. Alfian membuka pintu ruangan, diikuti Bray yang membawa adiknya masuk. Badannya adik basah. Pa, baring di mana dulu? Tanyanya bingung. Ke tempat tidur aja, enggak apa-apa. Begitu Bian terbaring di tempat tidur,
Alfian segera membalut tubuh putrinya dengan selimut, menghangatkan tubuhnya yang menggigil. Riana memasuki kamar dengan tergesa-gesa, mengejutkan Mia, Mama Feni dan Oma Titin. Sementara Aileen masih bersandar di tempat tidur sambil menangis. "Ada apa, Riana?" tanya Irene, melihat Riana datang dengan berderai air mata. Baru sana Alfian datang bersama anak-anak. Mereka membawa seorang gadis. Sontak ucapan Riana mengalihkan perhatian Aileen. Ia menatap kakaknya penuh tanya. "Seorang gadis?" "Iya, Aileen," jawab Riana lirih. Tangisnya pecah. Kata Boy, gadis itu adalah Bian. Mereka membawanya pulang dalam keadaan basah kuyup. Apa yang terjadi? Dia hampir tenggelam di danau rumah sakit. Boy minta pakaian ganti untuk adiknya. Sekarang mereka ada di ruang foto. Ya Allah, anakku. Air mata Aileen kembali luruh. Ia langsung menyibak selimut dan turun dari tempat tidur, menuju lemari dan mengeluarkan pakaian miliknya, lalu berlari keluar menyeret tubuh lemahnya. Mama Feni pun segera mengikuti langkah Aileen. "Mia, tolong antar Oma ke bawah," pinta Oma Titin. "Iya, Oma." Mia mendorong kursi roda Oma Titin menuju sebuah lift khusus. Sejak Oma menggunakan kursi roda, Alfian memasang lift di rumah untuk memudahkan aktivitas sang Oma. Dengan berlinang air mata, Aileen melangkah menuruni tangga menuju sebuah ruangan. Ketika membuka pintu, ia terdiam sejenak memandangi seorang gadis yang terbaring di tempat tidur yang sedang dalam keadaan tak sadarkan diri. "Bian, anakku," ucapnya lirih. Ia mendekat, menjatuhkan diri di tepi tempat tidur, memandangi wajah pucat putrinya dengan berderai air mata. Kemudian memeluknya erat, melepas segala kerinduan yang membuncah di hati. Hatinya semakin tersayat saat merasakan tubuh putrinya yang dingin dan basah. Terlebih, ia dalam keadaan tak sadarkan diri. "Bian, bangun. Nak, kamu kenapa?" Ia menjerit pilu, menciumi wajah putrinya berulang-ulang. "Bian, bangun. Ini Mama. Nak, bangun." Alfian mengusap punggung istrinya. "Apa yang terjadi, Mas? Bian kenapa?" "Tenang dulu, sayang. Bian akan baik-baik saja. Ganti bajunya dulu, dibasah kuyup dan kedinginan." Dengan dibantu Riana dan Mia, Aileen segera membuka pakaian putrinya. Sepanjang mengganti pakaian Bian, tiada henti ia menangis. Menyesali kelalaiannya belasan tahun lalu dalam menjaga putri satu-satunya. Namun, di antara rasa bersalah itu, ada rasa bahagia yang tak terhingga. Ternyata putrinya selamat, dan kini telah kembali ke tengah-tengah mereka. Bahkan tak ada kata yang mampu menggambarkan perasaan Aileen saat ini. Tak lama berselang, Bai memasuki ruang bersama Bray. Ia membawa beberapa peralatan medis, memasang jarum infus di pergelangan tangan adiknya, juga alat bantu pernapasan. Ruangan itu dipenuhi isak tangis. Aileen terisak-isak dalam pelukan suaminya.